Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mau menjelaskan mengenai definisi kalsium dengan kejadian obesitas. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu ada Ade Triana, Apolinia Velanfowo, Agustina Songlawing, Andika Setiawan, Carla Sartika, Fani Oktavia Laya, dan Anggun Trisnanda Rahayu. Di dalam pembahasan defisiensi kalsium dengan kejadian obesitas, kami ada sub 5 pembahasan pokok, yaitu ada pengertian kalsium, ada defisiensi kalsium, ada pengertian obesitas, ada defisiensi kalsium dengan kejadian obesitas, dan ada kesimpulan. Pertama kita akan menjelaskan mengenai kalsium. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa kalsium itu adalah zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh dan mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh, yaitu 1,5 hingga 2% dari berat badan seorang dewasa atau kurang lebih sebanyak 1 kilo. Di dalam kalsium ini kita akan belajar mengenai absorpsi kalsium, kemudian ada proses transportasi dan penyimpanan, kemudian ada ekskresi kalsium. Nah, absorpsi kalsium ini sendiri yaitu dibantu oleh hormon glukokortikoid, prolaktin, dan estrogen. Berperan sebagai regulator absorpsi kalsium di usus halus. Kecepatan absorpsi lebih tinggi pada duodenum dan diikuti oleh jejunum dan ileum. Absorpsi kalsium di usus halus dapat melalui 2 mekanisme, yaitu transfer aktif dan transfer pasif. Nah, kenapa sih di duodenum itu adalah tempat absorpsi kalsium yang paling efisien? Karena dapat mengambil kalsium bahkan pada diet sangat rendah kalsium melalui mekanisme aktif. Juga memiliki seluruh komponen bagi transport kalsium melalui jalur transseller dan jalur paraseluler. Nah, terus sekarang ada proses transportasi dan penyimpanan. Proses transportasi dan penyimpanan kalsium tentunya transfer kalsium dalam usus halus dimediasi oleh proses transfer absorpsi kalsium di usus halus. Dapat melalui 2 mekanisme yang tadi sudah dijelaskan, yaitu aktif dan pasif. Nah, mekanisme transfer di dalam duodenum itu meliputi 2. Ada transseluler kalsium transport dan ada paraseluler kalsium transport. Nah, transseluler kalsium transport merupakan transfer aktif yang hanya terjadi di duodenum, dan transport ini memicu pergerakan kalsium melalui 3 tahap. Dan kemudian ada paraseluler kalsium transport, yaitu mekanisme aktif dan pasif yang terjadi di dalam usus halus. Proses ekskresi kalsium. Nah, secara umum keseimbangan kalsium dipertahankan oleh interaksi antara hormon paratiroid (PTH), vitamin D, dan kalsitonin melalui mekanisme kompleks feedback loops yang bekerja di tulang, ginjal, dan usus. Nah, kelenjar paratiroid yang terletak di bagian posterior kelenjar tiroid bertanggung jawab mempertahankan konsentrasi kalsium serum dalam kisaran normalnya. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid atau PTH yang selanjutnya bekerja di tulang, ginjal, dan usus. Terdapat hubungan linear dan inversi antara kadar kalsium serum dan pHT. Kalsium dikeluarkan dari plasma melalui saluran cerna, sebesar 100 hingga 200 mg per hari, melalui urin sebesar 50 hingga 300 mg per hari, dan sisanya disimpan kembali ke dalam tulang sebesar 100 mg per hari. Kalsium diekskresikan melalui urin dan feses. Dalam kondisi normal, ginjal mengekskresikan kelebihan kalsium dalam darah sebesar 7 mg per 100 ml. Kemudian kita akan lanjut ke regulasi homeostatis kalsium. Tandanya ada plus dan minus, menunjukkan responsi stimulasi dan inhibisi terhadap penurunan serum atau cairan ekstraseluler di bawah 2,5 mikromili. Nah, CAR telah digambarkan dalam setiap sel, namun peran langsung kalsium dalam hemostasis di usus belum terbukti. Kalsium ekstraseluler berfungsi terutama sebagai sumber Ca2+ untuk selekton atau kerangka dan sel, tetapi juga memenuhi fungsi penting termasuk berpartisipasi dalam pembekuan darah dan adesi intraseluler. Definisi kalsium dengan kejadian obesitas. Oke. Kita tahu bahwasanya
kalsium adalah zat gizi mikro. Nah, zat gizi mikro meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi apabila kekurangan dapat berdampak bagi kesehatan. Bahkan kekurangan zat gizi mikro saat ini dikaitkan dengan beberapa obesitas seperti obesitas sentral. Nah, beberapa contoh kekurangan zat gizi mikro yang dikaitkan dengan obesitas sentral seperti kalsium dan air. Nah, dari beberapa pernyataan di atas bisa disimpulkan faktor utama obesitas bukanlah dari asupan zat gizi mikro yang kurang atau asupan zat gizi tetapi asupan zat gizi makro yang berlebih. Tentunya energi harian yang berlebih dan kemudian disebabkan oleh aktivitas harian yang minim, dalam arti lain itu kurang. Dan untuk mengatasi obesitas sentral termasuknya itu bisa bahkan bisa ditanggulangi dengan asupan zat gizi mikro yang baik, tetapi juga harus diimbangi dengan defisit kalori. Nah, untuk tadi itu adalah pengertian dan pokok pembahasan dari kelompok 2 mengenai defisiensi kalsium dengan kejadian obesitas. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.